Ejaan adalah suatu kaidah yang mengatur tentang cara menggambar bunyi bahasa dalam tulisan, termaksud penulisan huruf, kata, dan penggunaan tanda baca. Sejarah ejaan bahasa Indonesia. Sejarah ejaan bahasa Indonesia itu diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Poëzissen. Ejaan ini dengan menggunakan huruf Latin dan sistem ejaan bahasa Belanda yang dirancang oleh Charles A. Dengan adanya perubahan pada sistem ejaan, maka ejaan bahasa Melayu pada awalnya menggunakan aksara Arab Melayu atau disebut juga dengan abjad Jawi, berubah menjadi aksara Latin. Aksara atau abjad Jawi adalah salah satu dari abjad pertama yang digunakan untuk menulis bahasa Melayu dan digunakan sejak zaman Kerajaan Pasai sampai zaman Kesultanan Malaka Sultan Johor. Bukti dari penggunaan ini ditemukan di batu bersurat Terengganu Bertarik pada tahun 1303 Masehi atau 702 Hijriah. Penggunaan alfabet Romawi pertama kali ditemukan pada abad ke-19. Cat Jawi merupakan tulisan resmi dari negeri Melayu tidak bersekutu pada zaman kolonialisme Britania. Sebelum kemerdekaan, ejaan ini diberlakukan adalah ejaan Van Huysjessen yang diresmikan pada tahun 1900. Ejaan ini berlaku sampai dengan tahun 1947. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia mengalami 6 kali perubahan. Ejaan pertama adalah ejaan Republik atau ejaan Sewewandi pada tahun 1947 hingga 1956. Yang kedua itu ada ejaan Pembaharuan pada tahun 1956 hingga 1961. Yang ketiga itu ada ejaan Melindo pada tahun 1961 hingga 1967. Yang keempat itu ada ejaan baru atau ejaan baru pada tahun 1967 hingga 1972. Yang kelima itu ada ejaan yang disempurnakan atau dikenal dengan EGD pada tahun 1972 hingga 2015. Dan ejaan bahasa Indonesia atau dikenal dengan EB pada tahun 2015 hingga sekarang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kaidah pemakaian huruf. Salah satunya ada pemakaian huruf kapital. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama semua kata termasuk unsur bentuk ulang utuh seperti pada nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas atau kata penghubung. Yang selanjutnya ada pemakaian huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku atau nama majalah dan nama surat. Selanjutnya ada pemakaian huruf tebal yang ada ciri-cirinya yaitu menegakkan bagian tulisan yang tidak ditulis miring, menegaskan bagian karangan seperti bak, tubuh atau judul buku, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lambang tim dan serta daftar pustaka. Yang selanjutnya ada huruf abjad. Huruf abjad adalah kumpulan huruf atau aksara melambangkan bunyi-bunyi bahasa. Alfabet bahasa Indonesia terdiri dari 26 huruf, yaitu A sampai Z. Selanjutnya ada huruf vokal. Huruf vokal adalah huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia, yaitu A, I, U, E, O. Huruf vokal juga bunyinya yang dihasilkan oleh ucap manusia jika di udara yang dikeluar dari paru-paru tidak terkena hambatan atau halangan. Selanjutnya ada huruf konsonan. Huruf konsonan adalah huruf yang melambangkan bunyi bahasa yang terjadi ketika aliran udara dari paru-paru terhambat. Huruf konsonan dalam bahasa Indonesia berjumlah 21, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pemakaian tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang digunakan dalam tulisan untuk membantu pembaca memahami struktur, intonasi, dan makna kalimat. Penggunaan tanda baca yang tepat membuat tulisan lebih mudah dipahami.
Selanjutnya, ada macam-macam tanda baca. Tanda baca yang pertama ada titik, ini berfungsi untuk mengakhiri kalimat pernyataan dan digunakan dalam singkatan. Kemudian yang kedua ada tanda koma, ini tuh berfungsi untuk memisahkan elemen dalam daftar dan menyisipkan informasi tambahan dalam kalimat. Yang ketiga ada tanda tanya, berfungsi untuk mengakhiri kalimat tanya. Dan yang keempat ada tanda seru, ini berfungsi untuk menunjukkan perasaan kuat, perintah atau seruan. Dan yang kelima ada tanda titik dua, ini tuh berfungsi untuk memperkenalkan daftar atau penjelasan dan digunakan sebelum kutipan langsung. Yang keenam ada tanda petik, berfungsi untuk mengapit kutipan langsung dan menandai judul artikel atau karya tulis pendek. Yang ketujuh ada tanda petik tunggal, ini berfungsi untuk menandai kutipan dalam kutipan. Dan yang ke-8 ada tanda titik koma, ini tuh berfungsi untuk memisahkan dua kalimat yang saling berkaitan tetapi masih dalam satu gagasan. Dan yang ke-9 ada tanda kurung, ini tuh berfungsi untuk menyisipkan informasi tambahan atau penjelasan. Yang ke-10 ada tanda hubung, ini berfungsi untuk menyambung kata yang terpisah di akhir baris dan menyambung angka atau rentang waktu. Dan selanjutnya yang ke-11 ada tanda garis miring, ini berfungsi untuk menunjukkan alternatif dan memisahkan bagian dalam tunggal. Selanjutnya yang ke-12 ada elipsis. Elipsis ini berfungsi untuk menunjukkan jeda atau kelanjutan yang dihilangkan. Kemudian yang ke-13 ada tanda kurung siku, ini berfungsi untuk menyisipkan informasi tambahan dalam kutipan. Kemudian yang ke-14 ada apostrof. Apostrof ini berfungsi untuk menunjukkan kepemilikan dalam bahasa Inggris dan menandai penghilangan huruf. Dan yang terakhir ada tanda pisah. Tanda pisah ini berfungsi untuk menunjukkan penjelasan tambahan atau jeda panjang dalam kalimat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi yang selanjutnya yaitu penulisan kata. Apa sih penulisan kata itu? Penulisan kata adalah cara menulis kata-kata dengan mengikuti pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB. Penulisan kata itu sendiri terdiri dari kata dasar, kata turunan, kata ulang, gabungan kata, pemenggalan kata, kata depan di, ke, dan dari, kata sandang, partikel, dan juga singkatan serta akronim. Penulisan kata itu terdiri dari yang pertama ada kata dasar. Kata dasar yaitu kata yang ditulis sebagai satu kesatuan. Yang kedua ada kata turunan. Imbuhan seperti awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan ditulis serangkai. Yang ketiga ada kata ulang. Kata ulang yaitu bentuk ulang yang ditulis dengan kata hubung. Yang keempat ada gabungan kata. Gabungan kata yaitu unsur gabungan kata yang disebut kata majemuk ditulis terpisah. Yang kelima ada pemenggalan kata. Pemenggalan kata dapat dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Yang selanjutnya ada kata depan ke, di, dan dari. Ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Dan juga ada kata sandang, si, dan sang. Ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Selanjutnya ada partikel. Partikel la, ka, dan tah ditulis rangkai dengan kata yang mendahulunya. Lalu ada singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Yang terakhir ada kata ganti ku, kau, mu, dan nya, yaitu ditulis rangkai dengan kata yang mengikutinya. Penulisan unsur serapan. Apa unsur serapan itu? Unsur serapan adalah kata atau istilah yang berasal dari bahasa daerah atau bahasa asing yang telah diterima pemakaiannya. Nah, seperti dari bahasa Belanda frikadel menjadi perkedel, dan dari bahasa Inggris apple menjadi apel. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama ada unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti force majeure, de facto, de jure.
Unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Yang kedua ada unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Penyerapan ejaannya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk aslinya. Nah, di sini ada pengelompokan unsur serapan. Yang pertama ada tulisan tetap tetapi lafal berubah, yaitu seperti program menjadi program, tank menjadi tank, unit menjadi unit. Nah, ketiga contoh kata serapan ini memiliki penulisan yang sama dengan bentuk asalnya, namun pengucapan kata serapannya berbeda dengan kata asalnya. Nah, yang kedua ada tulisan dan lafal berubah. Nah, di sini ada komputer menjadi komputer, fokus menjadi fokus, dan genius menjadi genius. Nah, kelompok kata serapan yang kedua dibaca sesuai dengan tulisannya, berubah pengucapan dari bentuk asalnya ejaan yang disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dan yang terakhir ada unsur serapan yang sudah lazim, yaitu ada fikir menjadi pikir, kabar menjadi kabar, dan frikadel menjadi perkedel. Nah, belum ada kaidah pengindonesiaan kata asing sehingga penyerapan kata berlangsung secara tidak beraturan dan menjadi suatu kelaziman dalam masyarakat. Intinya, yang harus kita telusuri dalam penyerapan kata dari bahasa daerah dan bahasa asing adalah asal katanya.